Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Aulian Zahara dengan NIM 202111317 dari kelas 2I Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat mengenai Qaul Sahabi. Dan berikut adalah presentasi PPT dari saya mengenai Qaul Sahabi. Pengertian Qaul Sahabi. Kata qaul adalah masdar dari kata qola yaqulu atau qaulan yang arti dari masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah teman atau sahabat. Sedangkan menurut ulama fikih, sahabi merupakan orang-orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama sehingga dengan demikian mereka disebut sahabi secara urf. Jadi yang dimaksud dengan qaul sahabi adalah pendapat atau fatwa oleh para sahabat Nabi SAW tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. Qaul sahabi secara logika seharusnya apa yang mereka katakan itu bersumber dari Rasulullah SAW juga. Namun, pendapat para sahabat itu terutama muncul manakala tidak ada nas yang sharih dari Rasulullah SAW tentang suatu masalah. Disitulah kemudian para sahabat mengeluarkan pendapatnya. Selain itu, qaul sahabi biasanya berbentuk kesimpulan hukum yang lafaznya tidak langsung dari ucapan Nabi SAW, melainkan dari mulut para sahabat. Seperti seorang sahabat berkata, Rasulullah SAW memerintah atau melarang kita untuk melakukan suatu hal. Macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahrah, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah SAW, tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW. Yang kedua, apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. Keempat, sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Yang kelima, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Contoh qaul sahabi. 1. Fatwa Abu Bakar radhiyallahu anhu saat memerangi pembangkang zakat. Beliau mengatakan, demi Allah, sungguh saya perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, apabila mereka menghalangiku dengan sebenarnya zakat yang mana mereka dulu memberikan kepada Rasulullah SAW, maka sungguh akan aku perangi yang menghalangi tersebut. 2. Fatwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. A. Tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa iddah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut untuk selamanya. B. Penambahan jumlah rakaat sholat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan. Ketiga, fatwa pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yakni azan sholat Jumat dan penyebaran Al-Quran yang bermushaf Utsmani. Kemudian yang keempat, fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Kemudian yang kelima, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. Selanjutnya adalah kedudukan qaul sahabi. Mengenai pendapat sahabat terhadap orang-orang sesudah
Sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. 1. Pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin karena yang dikatakannya tidak boleh tidak berasal dari Nabi SAW. 2. Pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin karena pendapat tersebut merupakan ijma' sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kehujahan qaul sahabi. Qaul sahabi termasuk sumber-sumber hukum Islam, tetapi derajatnya tidak mencapai derajat ittifaq menurut sebagian ulama. Maksudnya tidak semua ulama sepakat menggunakannya dalam mengistimbatkan hukum. 1. Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Said, sahabat Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i dalam mazhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal dalam satu riwayat. Mereka mengatakan bahwa mazhab sahabi atau qaul sahabi dapat menjadi hujah. Alasan mereka mengenai pendapat mereka yaitu ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ammati ukharijas linnasi samaruna bil mahrufi wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Yang kedua, Jumhur Asy'ariyah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang jadid atau baru, juga Abu Hasan Al-Qorha dari golongan Hanafiyah, berpendapat bahwa mazhab sahabat atau qaul sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujah dasar hukum. Alasan mereka mengenai pendapatnya antara lain dalam firman Allah, Fanggo tabiru ya ulil absor, yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Yang ketiga, ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat sahabat didahulukan. Alasan mereka mengenai pendapatnya antara lain dalam firman Allah, wasabiquna al-awwalina minal muhajirina wal ansori waladina taba'uhum bihisani radhiyallahu anhum, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama atau masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Sekian video presentasi dari saya mengenai qaul sahabi. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.